Nyanyi sambil goyang, rambut berkibar panjang, Afro-Amerikan, suara punya setelan. Asik. Santai penampilan, itu ciri seniman. Inilah Om Steven dan kawan-kawan. Yuhu. Nyanyi sambil goyang, rambut berkibar panjang, Afro-Amerikan, suara punya setelan. Asik. Santai penampilan, itu ciri seniman. Inilah Om Steven dan kawan-kawan. Inilah Om Steven dan kawan-kawan. Yeay. Saya langsung mau resign nih jadi vokalis. Buannya mau joget aja. Nah, sahabat, teman saya ngobrol kali ini, bagaimana yang menggambarkannya? Gila, tapi luar biasa. Kesannya seperti Gali, gabungan anak liar, tapi ternyata matang sekali. Asik. Sepintas lalu seperti tak terurus, tapi rupanya sangat fokus. Penampilannya seperti preman yang tinggal di jalanan, tapi ternyata sangat setia kawan. Inilah Steven and Coconut Trees. Itu Halo. dia, Steven alias Tepeng. Siap. Iya, baik. Mohon maaf. Intro. Iya. Biasa saya karena dengan penyanyi ya saya coba belajar nyanyi juga. Asik, asik. Buannya mau joget loh nih. Ya, boleh nanti joget Apa juga langsung nanti. aja? Iya. Aduh. Saya mulai dengan satu pertanyaan. Iya. Tapi sebenarnya ini titipan dari cucu-cucu saya nih. Cucu? Saya, iya. Ini udah bukan Kak Seto tapi Kek Seto. Ya. Cucu saya ini lihat foto Steven and Coconut Trees ini, foto lawas sekian tahun silam. Nah, cucu saya langsung tanya, "Kakek, pemain musik reggae itu kalau mandi berapa kali ya sehari?" Nah, kalau saya kebetulan kalau mandi pas satu suro lah ya. Di sungai lagi ya. Jadi kayak nyuci keris ya. Mandi lah. Iya, bagus. Jadi juga ada keteraturan juga ya. Iya. Iya, kan masih ingat dulu kan waktu kecil kan lagunya Pak Kasur. Iya. Bangun tidurku terus mandi. Wah. Bisa nggak coba nyanyikan lagu itu? Kalau ya zaman saya bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur. Bangun tidurku terus mandi. Iya. Tidak lupa menggosok gigi. Iya, oke. Dari Ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, Ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Ya. lagi sama-sama. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tidur lagi, membersihkan tempat tidurku. Oke. Kalau dulu jarang, tapi semenjak punya anak mesti Teratur mandi. ya. Oh, gitu ya. Jadi rupanya anak juga sangat berpengaruh untuk membangun kehidupan yang lebih teratur. Iya, kalau gitu dulu ya. sekenanya aja mandi. Bangun tidur belum tentu mandi. Iya, baik. Ya. Saya panggil Bung Steven ya. Ya, Steven Oke. boleh, Tepeng boleh, Oke. Bang Bro Tempe boleh. Saya terus terang deg-degan juga nih mengundang Anda ke sini. Tapi sebetulnya jujur, Anda tahu nggak siapa saya nih? Waduh, saya dari kecil udah nonton beliau ini. Oh, gitu ya. Jadi tahu ya. Saya pikir Dari TK. oh dari TK gitu ya. Berarti menunjukkan saya udah kakek-kakek. Tapi awet muda loh. Ah, Beneran, gitu ya? awet muda loh. Tapi kalau kata teman-teman saya awet tua katanya. Awet tua. Sudah tua begini nih. Yoi. Ya, baik. Saya ini juga di dunia anak-anak dan biasanya kalau anak-anak ini kan ya harus teratur ya seperti Iya, tadi iya. katanya keberikan anak jadi lebih teratur. Nah, tapi seniman reggae ini maaf kok kesannya apa betul seniman reggae itu ya sesuatu yang urakan, tidak ramah anak dan sebagainya itu kira-kira pandangan saya salah nggak itu begitu? Salah banget. Salah ya? Oke, Salah banget. bagus. Tapi jadi akhirnya mungkin juga ada anggapan seperti itu di luar. Tapi
ternyata setelah punya anak ada tanggung jawab tersendiri gitu. Ada tanggung jawab sendiri, ada keinginan tersendiri, ada beban tersendiri, terutama sebagai ayah ya kan, mesti nyontohin gitu kan, jadi panutan buat si kecil gitu kan, jadinya akhirnya mau nggak mau ya ikut arus jadinya. Betul. Walaupun biasanya ngelawan arus kan. Gitu ya. Jadi apakah juga semua pemain reggae juga musikus reggae ini juga berkeluarga juga? Kebanyakan ya. Kebanyakan berkeluarga ya. Jadi ternyata berkeluarga juga bisa mengubah cara hidup yang iya mungkin... sangat. Malah tadinya nggak nyangka, malah dulu sempat punya pendapat malah wah, ntar kalau berkeluarga gimana ya, mesti hidup teratur, mesti semuanya on schedule, mesti agak limbung juga ya kan, biasanya hari-hari ya gitu deh. Betul ya. Nah, selama ini saya agak sulit mendapatkan informasi mengenai kehidupan Bung Steven ini. Kenapa? Emang jarang underground soalnya. Gitu ya. Underground. Kebetulan saya nggak terlalu suka di-expose gitu sama media gitu kan, atau gitu ya. Terutama kehidupan pribadi gitu. Gitu ya. Zaman dulu mungkin. Tapi kalau sekarang I'm fine sih. Gitu ya. Iya. Anda sebelumnya dari mana nih? Saya dari Pekanbaru. Asli Pekanbaru. Asli Pekanbaru. Ayah Lahirnya Pekanbaru. Oh, lahir di Pekanbaru. Dibesarkan juga di Pekanbaru. Dibesarkan di Pekanbaru. Cuma di dunia perminyakan atau di dunia perminyakan? Biasanya Pekanbaru kan banyak. Papa di Pemda. Oh, di Pemda. Di Pemda ya. Mama dari Manado. Oh, oke. Terus rantaunya Jakarta. Langsung ya Pekanbaru Jakarta ya. Ya, SMA saya dari Jakarta. Oh, tapi sering ke Manado juga? Sering. Ada opa? Sering sih enggak, tapi tiap tahun paling ada sekali lah. Ada oma di sana? Keluarga masih di sana, cuma opa-opa udah nggak ada kan. Tapi keluarga mama di sana ya? semuanya. Oke. Ya, saya pikir musik reggae itu nggak terlalu mau berkeluarga dan sebagainya, seperti lagunya tadinya begitu. Mungkin dulunya begitu. No cry. Iya. Begitu ya. Enggak ya itu no money nongkrong. Oke, salut sekali kayak gitu. Nah, sebetulnya ciri khas reggae kan rambut gondrong. Dreadlocks ya. Kenapa sekarang dipotong nih? Itu karena bocah juga. Karena bayi juga, karena kecil waktu itu kan masih, saya kan panjang banget tuh ya, sebetis ya. Dreadlock itu sebetis ya. Jadi kalau pas tidur masih bayi itu masih kecil kan, jadi rambut itu kemana-mana, jadi takut ngelilit dia. Pernah satu waktu pas ini dia begini tuh, kecil. Pas saya lihat, wah kelilit rambut, wah ini bahaya nih. Ya udah potong pelan, potong pendek, sekarang potong. Nah teman-teman nggak apa-apa waktu awalnya komplain. Nggak usah, teman-teman saya sendiri komplain. Iya aduh, soalnya kan saya dreadlock itu, gimbal itu dreadlock kan namanya kan? Dreadlock itu sekitar 20 tahunan soalnya. 20 tahunan dari 98, ya 98, potong 2018. Dan sebelum potong itu, wah gejolak di hati itu kan, potong nggak, tapi akhirnya kalah mah. Nggak pakai selamatan dulu. Kembang 7 rupa. Kalah sama anak ya, tapi luar biasa ya. Jadi pengorbanannya itu dia. Luar biasa. Ini patut dapat penghargaan ayah teladan. Ayah yang betul-betul berpihak pada hak anak ya. Iya, itu dia. Bagus sekali. Kalahnya sama anak udah. Kalau yang lain, mungkin agak nggak kereken kali. Betul. Tapi sama anak langsung nyerah langsung. Bagus. Ya. Nah, dalam hal rambut ini mungkin kita agak ada beberapa persamaan, mungkin khasnya. Dulu kan gimbal. Kalau saya dari dulu poni ya. Nah, sampai untuk ngatur rambut saya yang poni ini sekarang ini harus setiap bulan harus ke Bali karena stylistnya saya di sana? Itu di sana sekarang. Gitu. Jadi beberapa teman-teman stylist ini nggak cocok, jadi harus ke sana. Orangnya itu aja. Iya, orangnya itu. Nggak tahu nanti kalau ini lagi, tapi mudah-mudahan masih bisa. Ya, udah cocok nih. Nah, saya punya lagu saya mohon nanti
Bung Stephen juga menyanyikan lagu dengan rambut gimbal itu, tapi lagunya mengenai poni itu begini. Lagu Ambilkan Bulan, Bu. Ya. Ambilkan bulan, tapi lagunya gini. Ya, begini. Ya, bentar, itu nggak bisa dibaca tuh. Rambutku poni bu, rambutku poni bu, yang tertata rapi sebelah kiri. Diponi sisir tiap hari, kalau gondrong aneh sekali. Sisirkan poni bu, sisirkan poni bu, yang selalu rapi di sebelah kiri. Nah, sekarang mohon bikin lagu dengan adanya Ambilkan Bulan Bu ini, mohon Ambilkan izin Bulan Bu ya. Dengan lagu gimbal. Oke, ya. Notnya sama ya. Potong gimbalnya Pak, potong gimbalnya Pak, aku takut nanti kesangkut. Kalau tidur bahaya, rambutnya kemana-mana. Potong gimbalnya Pak, potong gimbalnya Pak, nanti di sekolah bahaya. Luar biasa, kreatif sekali ini Bung Stephen, luar biasa. Ini spontan tapi langsung ya. Kalau saya masih nyontek. Aduh. Ya, baik. Ini kami sekeluarga penggemar berat lagu My Paradise itu kan. My Paradise. Iya. Nah, thank you. Sambil tutup mata bisa membayangkan kelompok orang yang seperti mau terbang tinggi ke langit begitu ya, sulupan daratan gitu. Nah, mungkin sekarang saya akan bawakan lagu, karena lagu anak-anak, saya biasanya lagu anak-anak. Iya. Tapi mohon kalau bisa Bung Stephen dengan gerakan reggae. Oke. Lagu Potong Bebek Angsa. Oke. Ya, nanti saya mau belajar berreggae ya. Oke, lagu Potong Bebek Angsa. Mas Joko gimana? La 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 la. Potong bebek angsa. Ayo bergaya. Di kuali, nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Sekarang sambil berdiri. Nah, nadanya agak lebih naik, satu lagi, berdiri sambil bergaya, coba. Mau belajar. Overtone berarti Ya. ya? La 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 la. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Oke. Iya, luar biasa. Iya. Ada yang copot ini? Saya masih belajar gini. Ya, Oke, luar biasa sekali. Ngeri sekali. Bisa berjoget melayang seperti itu. Nah, sebelum naik ke atas panggung, itu Anda biasanya apa yang Anda lakukan itu? Ritual ya? Kalau sekarang biasanya lebih ke bercanda sih. Bercanda sama sama member, sama band gitu kan. Gitu ngobrol, justru nggak ngobrol musik gitu, ngobrol macem-macem gitu yang lucu-lucu gitu kan. Oh gitu ya, selalu gitu. Biar soalnya sampai sekarang pun pasti ada itu
adrenalinnya kalau mau naik panggung pasti ada. Gitu. Langsung meluap gitu ya. Biasanya lebih ke situ sih, lebih ke lucu-lucuan sih anak-anak. Jadi membakar semangatnya begitu. Lebih rileks sih. Lebih rileks ya. Lebih relaxing lah. Perlu nggak atau kadang-kadang saya dengar juga semacam ada semacam doping lah gitu supaya lebih energinya lebih meledak dan sebagainya. Oh gitu. Ya, paling biasa vitamin aja paling gitu ya. Vitamin. Kalau dulu vitaminnya lain, sekarang lain vitaminnya. Oh gitu ya. Dulu vitaminnya apa dulu? Gitu ya. Vitamin eng. Vitamin ngaco. Ngaco ya. Nah, dalam konteks itu kadang-kadang ada yang bertanya juga nih, kalau reggae ini untuk anak-anak cocok nggak ini? Apalagi dikaitkan dengan tadi vitamin zaman dulu gitu. Gimana itu? Kalau untuk yang itu sih sangat enggak ya, tapi kalau reggae itu sendiri sih sangat sangat cocok buat didengar sama tua, muda gitu, miskin, sama segala kalangan sangat cocok buat didengar, buat dinikmati sangat cocok. Sangat cocok ya. Musiknya. Tapi kebanyakan mungkin kalau lifestyle-nya mungkin ya orang banyak berkonotasi itu dengan Jamaika gitu. Gitu ya. Jadi mungkin agak kurang cocok gitu. Tapi musiknya kalau itu dibawa ke Indonesia ya. Oke, tapi musiknya sendiri sebenarnya cocok. Sangat mungkin nggak bisa. Ya, mungkin nggak lagu anak-anak dibikin reggae gitu. Oh, banget. Bisa ya? Sangat. Reggae itu bisa di-combine sama apapun genre atau sama musik apapun bisa banget gitu. Iya. Apalagi lagu anak kecil kan, beatnya, apalagi lagu-lagu Indonesia, lagu anak kecil Indonesia gampang-gampang gitu, enak-enak gitu notnya. Sedangkan reggae itu sendiri itu simple ya, sederhana dan enak buat dibawa joget, buat apa. Oke, sekarang kan ceria-ceria kan. Betul. Supaya tadi ya kan dunia anak juga terkait dengan keceriaan, kegembiraan, terus kebersamaan. Reggae itu kalau udah juga lagu gitu, kadang-kadang wah semua meludak gitu, ada kekompakan gitu. Bisa nggak tolong satu lagu anak-anak yang mungkin Bung Stephen masih ingat, tapi dinyanyikan dengan nada reggae? Iya. Kalau saya biasanya nyanyiin buat si kecil Soleram. Nah, coba Soleram ya, Soleram dengan reggae. Ya. Kurang reggae, tapi nggak apa-apa sih. Ya, Pak. Soleram, cak, Soleram. Anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, yang marah papanya. Lagi, Soleram, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, yang marah papanya. Kalau saya biasa kalau ke si kecil ada ini sendiri dia. Syaukina, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, yang marah papanya. Ya, baik. Nah, sekarang sambil minum dulu deh, kita santai dulu. Wah, minumnya polos nih. Nggak ada campurannya, Kak. Minuman sehat nih. Nggak ada sponsornya. Yo. Sekarang Syakina umur berapa? Syakina baru kelas 2, umur 7 tahun. 7 tahun ya. Nah, dalam konteks perlindungan anak nih, jujur, pernah nggak marah kepada Syakina? Marah sering. Ya? Pernah menjewer atau memukul? Enggak. Membentak pernah. Iya, marah gitu maksudnya. Kadang saking marahnya jadi naik tinggi, apalagi ini kan hipertensi kan. Pas lagi darah tinggi, wah sih tapi kalau sampai mukul sih enggak lah. Belum. Makanya kan ada lagunya juga kan.
Anak-anak janganlah dipukul sayang, kalau dipukul marah LPAI. Iya. Bahkan anak marah. Tapi bagus juga ya, artinya cukup ada marah itu lebih tegas ya, lebih bersikap tegas, tapi tidak pernah kekerasan terhadap anak, tidak ya. Baik, dan sayang sekali dalam syakinnya ya. Bang. Bagus. Andalan ya, andalan. Apakah juga nanti akan melanjutkan jadi pemusik reggae nanti? Kalau buat saya sih, saya masih ngeliat dia bakatnya di mana gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak maksain dia mesti main musik atau nyanyi atau apa gitu. Sekarang sih kayaknya lebih ke ini dia, lebih ke apa namanya? Lebih ke justru nggak ke musik dia. Oh, apa? Itu lebih nggak ke musik dia lebih ke apa namanya, lebih ke IT lah dia, model-modelnya gitu ya, lebih ke teknologi gitu. Lebih atau mungkin lebih meniru ibunya mungkin lebih ke ya. Ibunya bagus lah, dia nggak banyak ambil bapaknya kacau nanti. Iya. Nah, untuk regenerasi musik reggae di Indonesia kira-kira gimana nih? Oh, kalau sekarang sih jauh lebih ini ya, lebih bagus ya. Genre reggae itu sendiri. Iya. Indikasinya dari dulu kalau kita mau manggung tuh susah banget. Oh gitu ya. Susah banget. Bahkan kalau mau manggung tuh kita mesti bayar gitu. Oh iya. Mesti bayar buat manggung, buat band kita mau manggung dong, apa gitu, mesti banget. Terus mesti ikut audisi. Iya. Kalau sekarang hampir tiap minggu nih, kalau dulu ya sebelum pandemi ya, hampir tiap minggu tuh ada acara. Oh ya, terus musik reggae ini ya. Banyak yang apa namanya, banyak yang produksi. Udah gitu band-band kecil-kecil terus udah bikin lagu sendiri gitu kan, udah nggak yang terlalu cover lagu-lagu orang. Kalau saya ngelihatnya ada banyak kemajuan di scene reggae gitu. Oh, bagus ya. Dalam itu mereka udah berani manggung. Terus dengan karya sendiri, keren banget udah. Kalau dulu susah nyari teman yang main reggae aja susah. Iya. Nah, sebetulnya kalau untuk Indonesia ya, ini lebih terkait pada mana? Tadi ada unsur tadi konotasi dengan tadi. Iya. Tapi juga unsur kreativitas, unsur kebersamaan, kekompakan dan sebagainya. Itu yang lebih perlu dikembangkan di Indonesia, yang unsur mana? Justru kita campaign tentang itu kita campaign bahwa reggae itu kita punya. Reggae itu buat kami itu value-nya adalah kulturnya apa di Indonesia gitu kan. Betul. Yang kita naikkan gitu loh. Jadi kalau yang di luar kultur Indonesia ya sebisa mungkin enggak kita kedepankan gitu loh maksudnya. Jadi kita lebih ke vibes-nya gitu, lebih ke vibes reggae itu sendiri, musik itu sendiri kayak gimana. Terus muatan yang sesuai dengan kultur Indonesia kayak gimana. Jadi lebih ke musiknya sih daripada ke lifestyle behind. Kalau dengan kultur Indonesia, kira-kira mana daerah mana yang juga mirip-mirip demikian? Atau Indonesia kulturnya sih rata-rata kan kita adatnya timur gitu. Kita punya adat ketimuran, kesederhanaan, keramah tamah gitu ya. Di reggae ada itu. Itu ada kesederhanaan, ramah tamah, cinta damai, sharing, one love gitu kan, kesaling kekerabatannya kuat gitu, persaudaranya kuat. Di reggae ada itu semua gitu. Jadi sangat fit banget gitu muatan reggae sama kultur kita sebagai adat timur gitu. Adat timur. Jadi saya kira bahwa betul, ini bisa dikembangkan juga pada dunia anak-anak, tetap dengan mengurangi yang negatifnya, tapi dengan menonjolkan yang positif dan dipadukan dengan unsur nasionalisme dan adat istiadat kebudayaan kita ya. Karena di reggae itu sendiri kan kayak misalnya saya ngelihatnya misalnya di Amerika Latin punya reggae ciri khas Latin seperti ini. Betul. Di Jamaika reggae-nya seperti ini. Nah, saya karena reggae itu masih cenderung relatif baru di Indonesia, nah pelan-pelan coba build up dengan harapan Indonesia punya karakter sendiri untuk reggae gitu loh. Jadi reggae Indonesia tuh kayak begini ya. Jadi ada karakter sendiri. Dengan ya itu tadi latar belakang kultur Indonesia. Betul. Nah, dengan melihat Anda sangat fokus di sini, konsisten juga di sini, apakah Anda juga punya mimpi
untuk bisa dinobatkan jadi Bapak Reggae Indonesia? Enggak. Belum terlalu tua. Bukan, artinya sebagai apa ya, pencetus bahwa reggae itu bisa sesuai dengan budaya kita, tapi juga tadi diambil positifnya sehingga tetap tidak, kan sementara ada yang mengatakan, aduh anak-anak jangan ke reggae misalnya. Nah itu kan juga perlu kaderisasi kalau memang itu. Iya, kita buatin kampanye aja. Itu buatin kampanye aja di situ. Betul. Kalau secara musiknya sendiri sih sebelum Stephen Kokonatrus udah ada reggae, itu udah ada. Zaman-zaman Farid Harja juga ada mainin reggae kan. Nola Tilaar, reggae kan. Udah itu ya. Walaupun secara komunitas bukan, tapi lagunya sudah reggae. Sudah reggae ya. Jadi reggae itu emang dari dulu udah ada. Jadi cuma sekarang ini kita lagi campaign itu aja gitu. Reggae itu kultur, reggae itu apa namanya, Indonesia, kultur Indonesia itu reggae. Ada nggak semacam apa ya, asosiasinya, atau mungkin ada saat-saat pada bersinergi, berkumpul lagi para tokoh-tokoh yang menyanyikan reggae dan sebagainya? Kalau komunitasnya alhamdulillah kuat. Cukup kuat. Kita ada semacam apa namanya, semacam ikatan, tapi bukan organisasi atau bukan yang struktural gitu ya. Kekeluargaan begitu ya. Gitu, tapi kuat banget gitu. Oh, kita bagus guyup ya. Gitu. Guyup, ya. Bahkan untuk suatu event atau pergerakan gitu. Kita saling sharing, tukar pikiran, saling dukung, saling support. Ada band baru kita support, band lama kita maintain gitu kan. Juga ada hari-hari pertemuan misalnya. Kalau dulu ada Rabu Jumat biasa. Oh iya. Jumat Agung. Bukan Jumat Kliwon ya, bukan. Sama Rabu Rindu. Oke, kapan-kapan kalau saya radio, saya pengen sekali diundang. Ya, saya pengen sekali. Mungkin kalau misalnya itu bisa tuh nanti kita bikin nanti satu karya, satu album untuk anak kecil. Tapi betul, bagus. Ya, kita dukung. Mudah-mudahan. Ya. Ya, baik. Beliau, dengan izin beliau. Betul. Saya salut sekali. Jadi ternyata dari unsur kreativitas, tapi juga unsur budaya, ya, dengan adat istiadat kita, tapi juga ada unsur edukatifnya dan sebagainya. Saya kira akan justru memberikan nuansa yang indah bagi hak tumbuh dan berkembangnya anak-anak di Indonesia. Iya, mudah-mudahan. Ya, saya kira senang sekali saya bisa bertemu dengan salah satu tokoh reggae Indonesia yang luar biasa. Suatu kehormatan diundang sini. Iya. Baik sahabat, kalau begitu sampai jumpa pada catatan Kak Seto berikutnya. Musik Jamaika itu reggae namanya, tidak neko-neko, selalu apa adanya. Cerita kebebasan itu lirik lagunya, tapi keteraturan harus tetap dijaga. Musik Jamaika itu reggae namanya, tidak neko-neko, selalu apa adanya. Cerita kebebasan itu lirik lagunya, tapi keteraturan harus tetap dijaga. Tapi keteraturan harus tetap dijaga.